guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Aku mau ucapin selamat dulu buat kamu yang sudah berhasil menurunkan berat badan ya. Saya ucapkan selamat, akhirnya kamu bisa menurunkan berat badan, bisa berhasil move on ya dari berat badan kamu yang dulu. Nah sekarang tinggal gimana caranya sih kamu untuk bisa mempertahankan berat badan agar tidak naik lagi atau tidak kembali ke bentuk semula. Nah di video kali ini aku akan share sama teman-teman semua gimana sih cara untuk bisa mempertahankan berat badan agar tidak kembali lagi ya, atau bahkan 2 kali lipat nih ya naiknya. Nah tidak ingin kan seperti itu. Nah di video kali ini aku akan share sama teman-teman semua. Pokoknya teman-teman saksikan terus videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like dulu videonya, kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya. Stay tune. Ada pepatah nih yang bilang bahwa mempertahankan itu lebih sulit daripada meraihnya. Benar nggak sih? Begitupun dengan berat badan yang sekarang telah kamu raih, keberhasilan yang telah kamu capai dengan program diet kamu. Nah ini tuh harus dipertahankan, jangan sampai kembali lagi pada bentuk tubuh atau berat badan kamu semula. Nah gimana sih caranya untuk bisa mempertahankan berat badan? Ya nggak sih? Karena aku juga diet itu bisa menurunkan berat badan itu sudah mau jalan 3 tahun. Dan alhamdulillah sih untuk sekarang berat badannya itu nggak yang naik drastis gitu ya, paling wajar lah naik 1 kilo, 2 kilo gitu ya, itu tuh sangat wajar sekali. Tapi kalau misalnya udah naik 1 kilo atau 2 kilo nanti bisa turun lagi gitu ya, jadi tidak terus-terusan naik. Nah kenapa sih mempertahankan berat badan itu sulit ketika kalian sudah berhasil melaksanakan diet, sudah sukses dietnya? Karena otak dan sel-sel itu akan tetap bergerak mencari lemak-lemak yang ada di dalam tubuh teman-teman semua. Sementara mungkin lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita ini ya tidak sebanyak lagi sebelum kita melaksanakan diet. Nah tapi tetap aja sih si otak, si sel untuk bisa menjalankan aktivitasnya itu, untuk bisa menjalankan fungsinya itu mencari lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita. Nah otomatis ya itu semua akan bisa memberikan rasa lapar berlebih terhadap tubuh, karena tubuh itu kalorinya itu tetap digunakan gitu, sementara cadangan-cadangan yang ada di dalam tubuh itu mungkin sudah berkurang gitu ya, jumlahnya sudah berkurang ya, porsinya itu sudah berkurang, tidak sebanyak dulu ketika kita belum menjalankan diet. Nah itu ketika tubuh atau si sel-sel dan organ-organ lain mencari lemak-lemak tadi dan tidak mendapatkannya, nah itu akan memberikan hasrat kepada diri kita untuk bisa mengkonsumsi lemak lebih banyak. Nah dari situlah akan tumbuh rasa lapar terhadap diri kita. Nah kalau kita tidak punya caranya, kalau kita tidak punya tipsnya, maka kita akan terpancing untuk bisa mengkonsumsi banyak lemak atau untuk bisa kembali yang namanya surplus kalori. Nah oleh sebab itu di video kali ini aku akan bagikan tips untuk teman-teman semua untuk bisa mempertahankan gimana sih caranya untuk bisa mempertahankan berat badan ketika kamu sudah berhasil melaksanakan diet. Tapi buat kamu yang belum berhasil nih, kamu boleh cek video-video aku sebelumnya, di situ banyak banget tips pengalaman aku untuk bisa menurunkan berat badan. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, kamu harus terus memotivasi diri kamu. Jangan capek, jangan berhenti untuk bisa memotivasi diri sendiri. Meskipun kamu sudah berhasil nih menurunkan berat badan, kamu harus ingat lagi motivasi kamu untuk bisa menurunkan berat badan, betapa capeknya kamu untuk bisa menurunkan berat badan, betapa prosesnya itu sangat panjang untuk bisa menurunkan berat badan. Nah, itu tuh harus teman-teman timbulkan lagi motivasi diri ya. Jadi kalian jangan mentang-mentang sudah bisa menurunkan berat badan sehingga kamu tuh lupa tuh sama motivasi kamu yang dulu. Nah, sehingga kembali lagi ke pola gaya hidup kamu sebelum kamu melakukan diet ya. Jadi malas olahraganya, kemudian makanannya sembarangan lagi. Nah, jadi kamu harus terus menimbulkan motivasi diri kamu untuk bisa hidup lebih sehat, tampil lebih menarik. Nah, itu bisa jadi untuk selalu mengingatkan kamu untuk bisa hidup sehat, tampil lebih menarik, dan tidak ingin lagi kembali ke kamu yang dulu ya, dengan berat badan kamu yang berlebih. Dan ingat ya, dengan kamu bisa menjaga berat badan atau mempertahankan berat badan kamu dan hidup sehat kamu bisa terhindar dari resiko kesehatan seperti jantung, stroke, diabetes, dan penyakit lainnya ya. Jadi kamu dapat manfaatnya sehat, dan bonusnya adalah kamu bisa tampil. Tips yang kedua itu adalah mengubah tujuan diet awal diet kamu itu pertama itu bertujuan misalnya untuk
hanya bisa mengecilkan perut, hanya ingin bisa mengecilkan misalnya lengan, paha. Nah, ini tuh diubah. Jadi kamu tuh harus bisa mengubah tujuan diet kamu itu tidak hanya instan atau sementara. Jadi kamu tuh harus bisa mengubah tujuan diet kamu yang tadinya instan menjadi pola hidup sehat seumur hidup. Nah, itu akan dengan otomatis bisa menjaga berat badan kamu agar tetap bertahan ya. Berat badan kamu akan terjaga dengan sendirinya tanpa kamu harus takut untuk bisa naik berat badan lagi ya. Biasanya nih kalau misalnya tujuan hidup kamu itu sudah ditanamkan seperti itu gitu ya, bahwa kamu tuh diet itu untuk bertujuan agar pola hidup kamu menjadi lebih sehat, agar kamu bisa beraktivitas dengan lebih nyaman lagi. Dengan ketika kamu bisa mengubah pola hidup kamu menjadi lebih sehat, kamu akan bisa menjalankan aktivitas kamu dengan baik. Nah, itu otomatis akan bisa menjaga berat badan kamu agar tetap stabil ya. Tidak akan naik lagi ke berat badan. Jadi kamu akan selalu ingat dengan tujuan diet kamu ya. Jadi kamu harus ingat nih tujuan diet untuk hidup sehat, untuk kamu bisa lebih fresh, untuk kamu bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Jadi ketika kamu tidak kelebihan berat badan, nah otomatis di situ kamu akan bisa menjalankan aktivitas kamu dengan lebih baik tanpa merasa sakit misalnya ya, tanpa ada rasa keluhan-keluhan sakit sebelum kamu menjalankan diet ya. Jadi sebelumnya kamu untuk tujuan diet itu lah untuk bisa mengecilkan perut aja. Nah, ini tuh harus diubah. Jadi harus diubah untuk bisa menjalankan pola hidup sehat seumur hidup. Jadi kalau misalnya tujuan awal diet kamu itu adalah untuk bisa mengecilkan perut, mengecilkan lengan, mengecilkan paha. Nah, ketika kamu sudah berhasil, maka ubahlah tujuan diet kamu itu untuk bisa hidup sehat seumur hidup. Jadi jangan mentang-mentang karena tujuannya itu adalah hanya untuk mengecilkan perut, misalnya mengecilkan lengan. Nah, setelah kamu mencapai itu semua, nah kamu akan lupa ya. Kalau misalnya kamu tidak diubah tujuan diet kamu ya, dari yang awal sampai yang setelah kamu berhasil nih melaksanakan diet itu, kamu akan lupa dan maka akan kembalilah pola hidup yang seperti dulu. Nah, otomatis berat badan kamu juga akan naik karena di situ kamu ada rasa balas dendam ya. Balas dendam ketika kamu kemarin-kemarin nih karena ingin mengecilkan perut, karena ingin mengecilkan lengan atau tubuh yang lainnya. Jadi setelah berhasil kamu balas dendam, jadi makan apa yang kamu pengen tanpa kamu perhitungkan lagi berapa jumlah kalorinya, sehingga kamu setiap hari itu ya konsumsi makanannya itu menjadi surplus kalori. Nah, maka dari situ maka berat badan kamu akan meningkat atau akan naik bahkan 2 kali lebih parah lagi ya, 2 kali lipat. Nah, oleh sebab itu ayo diubah tujuan dietnya untuk bisa selalu hidup sehat sepanjang hari ya, atau seumur hidup ya. Tinggalkan tujuan diet instan, tapi ubahlah tujuan diet kamu menjadi bisa menjalankan pola hidup sehat seumur hidup. Tips yang ketiga yaitu tetap aktif berolahraga. Meskipun berat badan kamu sudah stabil dan seimbang, nah jangan dilupakan lagi ya untuk kamu harus tetap aktif berolahraga. Jadi jangan mager lagi, jangan kembali lagi magernya gitu ya, malas bergerak ya. Justru kamu harus lebih energik lagi, harus bisa lebih meningkatkan lagi ya kualitas olahraganya yang tadinya misalnya hanya kardio saja. Nah, untuk agar bisa mempertahankan massa otot kamu ya, kamu juga harus perlu sekali yang namanya olahraga angkat beban atau pakai dumbbell ya kalau misalnya di rumah. Nah, itu tuh perlu banget untuk bisa meningkatkan massa otot kamu, metabolisme tubuh kamu. Jadi kamu itu meskipun misalnya ada waktu kamu harus makan banyak, nah karena massa otot kamu itu bisa meningkat, nah di situ kamu tidak akan cepat lagi yang namanya naik berat badan. Jadi jangan sampai nih ketika kamu sudah berhasil menurunkan berat badan malah malas-malasan lagi ya, malah lupa lagi olahraganya. Minimal seminggu itu 3 kali kamu melakukan yang namanya olahraga, disempatkan waktunya ya. Mau itu pagi, sore, atau siang. Nah, pokoknya sesempatnya kamu untuk bisa melakukan olahraga. Karena jangan sampai kamu mentang-mentang sudah berhasil nih menurunkan berat badan, akhirnya lupa lagi olahraga. Nah, biasanya nih kalau misalnya kamu sudah meninggalkan sepekan olahraga, itu biasanya nanti kesananya akan males lagi ya. Itu sih yang aku rasain. Jadi ketika kamu misalnya tidak
meningkatkan lagi semangat untuk berolahraganya, nah maka seterusnya kamu akan malas untuk berolahraga. Ingat, dengan berolahraga kamu bisa mempertahankan berat badan kamu ya. Jangan tinggalkan olahraga, harus tetap aktif berolahraga jika tidak ingin kembali naik berat badan. Tips yang keempat itu adalah kalian selalu cek ya progres, baik itu dari segi timbangan atau misalnya diukur lingkar badannya ya, lingkar perut, lingkar dada. Nah itu tuh kalian tuh harus selalu melakukan pengecekan ya, biar kalian bisa terus mengkontrol ya berat badan kamu, agar ketika kamu tahu nih progresnya misalnya nambah ya, misalnya setiap minggunya itu terjadi penambahan, nah berarti ada yang salah nih ya, ada yang salah. Kembali ke jalan yang benar gitu ya, di track kamu yang dahulu ketika kamu berhasil menurunkan berat badan. Nah, jadi dengan kamu melakukan selalu pengecekan, baik itu dari berat badan ya, timbangan yang mengukur berat badan, ataupun dari kamu mengukur lingkar tubuh kamu seperti lingkar perut, lingkar paha ya, lingkar lengan. Nah itu juga sudah menjadi pengontrol kamu untuk bisa meredakan misalnya hawa nafsu kamu untuk bisa terus makan aja. Nah itu juga bisa sekali untuk bisa mengendalikan berat badan kamu agar bisa tetap terjaga atau tidak kembali lagi ke berat badan kamu. Tips yang kelima, yang terakhir itu adalah tetap perbanyak minum air putih. Meskipun kamu ya sudah berhasil menurunkan berat badan, nah jangan ditinggalin lagi nih minum air putihnya ya. Penuhi terus kebutuhan air kamu ya, minimal 8 gelas sehari. Nah itu harus dipenuhi agar kamu tidak mengalami yang namanya dehidrasi. Memang minum itu hal yang sepele ya, tapi dampaknya itu pada tubuh itu sangat luar biasa ya. Selain banyak sekali manfaat yang terdapat dalam air putih, yaitu dia bisa menjaga metabolisme, mencegah dari dehidrasi, ya, menghilangkan rasa lapar juga, ya. Itu bagus banget, membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi penuhilah terus air kamu, yaitu dengan kamu minum yang namanya air putih. Jadi jangan sampai ditinggalkan ya minum air putih, jangan dilupakan mentang-mentang sudah berhasil nih bisa menurunkan berat badan, jadi kamu malas minum lagi. Nah, jangan sampai seperti itu, karena air putih itu banyak sekali manfaatnya ya. Seperti video aku yang satu ini nih, aku bahas manfaat tentang baiknya minum air putih ya, manfaat yang terdapat dalam air putih. Nah, boleh dicek atau boleh ditonton setelah kamu nonton video aku yang ini ya. Mungkin cukup sekian saja video aku kali ini. Semoga info yang aku berikan ini, tips-tips yang aku kasih ya di video aku hari ini bisa terus menambah lagi semangat kalian ya untuk bisa mempertahankan berat badan, untuk bisa berhasil menjalankan diet. Nah, jangan lupa yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu ya, dan jangan lupa like videonya. Kemudian tulis di kolom komentar gimana sih cara kamu untuk bisa mempertahankan berat badan. Mungkin cukup sekian saja video aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.